Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cornelius Farah Mardika, mahasiswa aktif program studi Sistem Informasi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Bisnis Intelijen dengan judul proyek saya yaitu analisis pola kualitas udara di Tangerang Selatan menggunakan klasifikasi dan visualisasi dashboard monitoring lingkungan. Jadi pada proyek ini saya melakukan analisis terhadap pola kualitas udara di Tangerang Selatan menggunakan metode klasifikasi berbasis machine learning yaitu Decision Tree. Dan itu hasil hasil analisis di divisualisasikan dalam bentuk dashboard monitoring sederhana yang bertujuan untuk membantu memahami kondisi kualitas udara berdasarkan data polutan seperti PM2.5, PM10, SO2, CO, O3, dan NO2. Namun dashboard dalam penelitian ini berupa visualisasi hasil analisis saja seperti grafik dan conversion matrix yang digunakan untuk membantu monitoring dan interpretasi kualitas udara. Oke, next. Nah, di slide ini apa masalah yang ingin diselesaikan? Jadi masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan kualitas udara di Tangerang Selatan berdasarkan data polutan seperti PM2.5, PM10, SO2, CO, O3, dan NO2, serta memahami pola yang terdapat dalam data tersebut. Selain itu, data kualitas udara yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal untuk monitoring kondisi lingkungan, sehingga diperlukan visualisasi yang dapat membantu interpretasi data secara lebih mudah. Lalu mengapa masalah ini penting? Jadi masalah ini penting karena kualitas udara memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Dengan meningkatnya polusi udara, diperlukan analisis berbasis data untuk membantu memahami kondisi kualitas udara secara lebih akurat. Selain itu, dengan adanya klasifikasi dan visualisasi data ini, informasi kualitas udara dapat dipahami dengan lebih mudah dan dapat mendukung pengambilan keputusan terkait lingkungan. Oke, di saat ini tujuan dari proyek ini yang pertama itu apa yang ingin dicapai dari proyek ini? Jadi tujuan dari proyek ini adalah membangun model machine learning menggunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan kualitas udara di Tangerang Selatan berdasarkan data parameter polutan seperti PM2.5, PM10, SO2, CO, O3, dan NO2 guna mempermudah masyarakat dan lembaga terkait dalam membaca data kualitas udara. Lalu target akhir model atau sistem ini, target akhir dari proyek ini adalah menghasilkan model klasifikasi dengan tingkat akurasi yang baik serta menghasilkan visualisasi data sebagai bentuk dashboard monitoring sederhana sehingga dapat membantu dalam memahami kondisi kualitas udara dan pola yang terdapat dalam data. Oke, next. Nah, di sini data yang digunakan nih yang pertama sumber data ya. Jadi sumber data ini, data yang digunakan dalam penelitian ini eh, diambil dari data sekunder yang diperoleh dari dataset publik Kaggle yang berisi informasi kualitas udara di Tangerang Selatan. Ini untuk link Kaggle-nya bisa kalian buka sendiri. Lalu untuk jumlah dan jenis datanya. Di sini dataset terdiri dari 1096 baris data dengan 10 fitur yang meliputi parameter polutan seperti PM2.5, PM10, SO2, CO, O3, dan NO2-nya, serta variabel target berupa kategori kualitas udara. Nah, di sini ada contoh tampilan datanya. Sebentar. Nah, di sini yang menunjukkan nilai dari masing-masing parameternya. Parameter polutan serta kategori kualitas udara pada setiap tanggalnya. Jadi contoh ini tanggal 1 kualitas udara begini, moderate. Lalu yang tanggal 3-nya good dan lain-lainnya dan seterusnya. Lalu di slide ini pra pemrosesan datanya atau pra processingnya. Di sini pertama pembersihan datanya. Pada tahap pembersihan data ini dilakukan penanganan missing value pada fitur 03, O3, sorry, dengan menggunakan metode median sehingga tidak mengganggu proses pelatihan modelnya. Jadi bisa dilihat yang tadi di sini O3 masih ada 60, kita cleansing menjadi O3-nya itu 0. Gitu.
Lalu di sini fitur engineeringnya dilakukan ekstraksi fitur dari kolom tanggal menjadi fitur baru yaitu moon, day, dan year untuk melihat kemungkinan adanya pola temporal dalam data. Namun fitur ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena tidak secara langsung menjadi penyebab kualitas udara. Dan ini juga sudah dilakukan transformasi data dengan mengubah variabel kategori ini menjadi numerik menggunakan encoding agar dapat diproses oleh model machine learning. Jadi 0 itu sama dengan good, satu sama dengan moderate, dan dua itu unhealthy. Jadi bisa dibilang ini contoh satu ini berarti moderate dan yang 0 ini good seperti tabel yang ini. Cuma beda diubah ke angka aja seperti itu. Lalu lanjut ke yang split datanya atau trend test split. Di sini menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengevaluasi performa model. Pembagian data ini penting untuk menghindari overfitting dan memastikan model dapat bekerja dengan baik pada data baru. Tuh. Lanjut di sini algoritma yang digunakan. Jadi saya menggunakan algoritma Decision Tree Classifier digunakan untuk klasifikasi data kualitas udara dan menggunakan fitur polutan sebagai input. Lalu kenapa memilih Decision Tree ini? Yang pertama itu pasti mudah diinterpretasikan, lalu dapat menangani data numerik tanpa normalisasi, lalu mampu menunjukkan hubungan antar fitur serta cocok untuk klasifikasi multi kelas. Di sini metode evaluasinya, saya menggunakan beberapa metrik. Pertama itu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Lalu hasil evaluasi metodenya, di sini digunakan akurasi sebesar 93% yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan kualitas udara dengan baik berdasarkan data yang digunakan. Lalu selain itu berdasarkan classification reportnya ini model memiliki nilai precision dan recall yang cukup seimbang di setiap kelas, termasuk kategori unhealthy yang jumlah datanya lebih sedikit. Nah ini bisa dilihat akurasi outputnya 0,93 dan untuk klasifikasi reportnya di sini. Nah, di sini ada confusion matrix. Jadi, confusion matrix ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Kesalahan klasifikasi relatif kecil dan tersebar di beberapa kelas. Lalu di sini ada fitur importance-nya. Berdasarkan fitur importance ini, terlihat beberapa fitur Moon memiliki pengaruh terbesar dalam model diikuti juga oleh CO dan SO2. Lalu dari hasil interpretasinya, di sini model mampu mengklasifikasikan kategori good, moderate, dan unhealthy-nya dengan cukup baik, termasuk kategori unhealthy yang jumlah datanya lebih sedikit. Selain itu, parameter polutan seperti CO dan SO2 juga memiliki kontribusi yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa faktor emisi memiliki peran dalam menentukan kualitas udaranya. Lalu next, di sini kesimpulan yang saya ambil berdasarkan hasil penelitian ini, model decision tree yang digunakan berhasil mengklasifikasikan kualitas udara dengan baik, dengan akurasi sebesar 93%. Model juga mampu mengenali seluruh kategori kualitas udara, termasuk kategori dengan jumlah data yang lebih sedikit. Selain itu, ditemukan adanya pola dalam data, terutama pola musiman yang ditunjukkan oleh fitur waktu. Visualisasi yang digunakan juga membantu dalam memahami kondisi kualitas udara secara lebih mudah, sehingga dapat berfungsi sebagai bentuk dashboard monitoring sederhana. Namun model ini masih memiliki keterbatasan, seperti kemungkinan bias dari fitur waktu dan belum dilakukan perbandingan dengan model lainnya, sehingga dapat menjadikan pengembangan selanjutnya. Seperti itu. Oke, dari kontribusi proyek ini, seluruh proses pengerjaan proyek ini dilakukan secara individu mulai dari pengolahan datanya, pembuatan model, hingga evaluasi dan visualisasi hasilnya.
Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.